kan kamu pingin itu tapi nggak berani menampilkan. Itu real kedua. Jadi kalau dunia simbolik itu yang kan kayak Kansius tadi, kamu pikir ditampilkan enggak ya, ditampilkan enggak ya. Nah, itu kadang-kadang dunia real kedua juga bisa masuk ke simbolik, tapi kebanyakan real kedua itu harus kamu tutup sign, kamu tutup simbol-simbol untuk tampil ke dunia nyata, dunia consciousness. Oke, ya mungkin kode-kode, simbol-simbol dan lain sebagainya itu lekong teorinya. Jadi Freud, psikoanalisis, Roland Barthes, semiotik dan lekong yang gabung semiotik dan psikoanalisis. Tiga tokoh ini nanti yang sangat berpengaruh di Julia Kristeva. Julia Kristeva termasuk filosof yang gayanya post-strukturalis. Ini lagi-lagi istilah filsafat. Harus pelan-pelan menjelaskannya. Yang pertama, pahami dulu strukturalisme. Jadi, strukturalisme itu secara umum pandangan dalam filsafat yang melihat bahwa segala sesuatu termasuk budaya pemikiran manusia itu lahir secara ajek sesuai strukturnya. Strukturalisme itu kalau orang Jawa mesti kelemak-kelemek. Kalau orang Madura mesti nek ngomong keras. Kalau orang Barat mesti lidahnya agak gitu, nek ngomong R mesti R. Kalau orang itu strukturalisme. Orang Islam mesti ngamuan, itu strukturalisme. Orang selalu begitu. Jadi melihat ada struktur di belakang subjek yang inilah nanti yang menentukan apa model, apa bentuk si subjek. Itu namanya strukturalisme. Yang belajar filsafat mesti ngeyelan nanti. Mesti debat tidak mau kalah. Nah, itu namanya strukturalisme. Ada pola-pola pasti yang membentuk dirinya subjek. Nah, gaya strukturalisme ini nanti dikritik dan diruntuhkan oleh sekelompok filosof yang dikenal sebagai para filosof post-strukturalis. Katanya para filosof post-strukturalis ini tidak ada yang ajek kayak gitu. Orang Jawa yang keras dan ngamuan juga ada. Orang Madura yang lembut juga banyak. Orang Islam yang tidak ngamuan juga lebih banyak. Yang ngamuan karena sering jadi berita seolah-olah Islam itu ngamuan semua. Padahal mungkin lebih banyak yang tidak ngamuan. Jadi tidak ada struktur tetap itu. Termasuk Julia Kristeva, termasuk Jacques Derrida, termasuk Roland Barthes, termasuk Michel Foucault dan kawan-kawan. Mereka dikenal sebagai filosof post-strukturalis. Tidak percaya ada pola yang pasti. Tidak mesti yang ngaji filsafat ini terus jadi kritis, jadi pinter mikir, jadi toleran, wawasannya luas, tidak mesti. Yang filosof kaku juga banyak. Orang pinter yang merasa dirinya lah satu-satunya yang pinter dan ngerti jauh lebih banyak. Jadi itu yang dikritik oleh poststrukturalis, yaitu asumsi-asumsinya poststrukturalis. Yang pertama, antifondasionalis. Antifondasionalis itu tidak ada landasan yang pasti, yang tetap dari sebuah ide, gagasan, pemikiran. Aksioma-aksioma yang tetap harus berkendak. Dunia manusia itu selalu berubah. Tidak pasti. Jadi antifondasionalis, jangan ketipu. Hal yang sama kadang maknanya bisa sangat jauh berbeda. Kopiah itu bisa simbol santri atau zaman dulu bisa simbol PKI misalnya. Bukan sorban itu bisa simbol kesolehan kiai, bisa simbol kekakuan Wahabi. Ya kan?
Tidak ada landasan yang pasti. Jin itu bisa simbol anak gaul, bisa simbol anak males. Nggak pernah dicuci karena biasanya berbulan-bulan. Jadi anti fondasionalis. Yang kedua, realitas itu tidak ada realitas sejati, realitas hakiki. Realitas itu selalu representasi. Kan? Present itu tampilan, re itu berarti apa? Tampilan ulang. Selalu sifatnya representasi. Siapa yang menampilkan ulang? Manusia, subjek. Jadi dia selalu mewakili apa, itu kan representasi. Dia selalu menggambarkan apa. Kacamata ini enggak sekedar kacamata, ternyata kadang dia direpresentasikan sebagai simbol kecerdasan. Laptop ini enggak sekedar laptop, dia representasi dari sudah modern, kemodernan. Jadi enggak pernah realitas itu bagi manusia, dia tidak selalu bunyi sesuai dirinya, tapi dipresentasi ulang oleh manusia dengan makna-makna baru. Itu namanya representasi. Masjid ini sebenarnya kan gampangannya kan tempat ibadahnya umat Islam. Tapi dia bisa bermakna macam-macam. Bagi orang yang tidak suka masjid, dianggap ini tempatnya kelompok radikal misalnya yang benci sama Islam. Bagi takmir mungkin ini tidak sekedar tempat ibadah, tempat kos gratis segala. Loh ya contoh nih mungkin gitu. Nek orang ngono ya ora apa-apa. Jadi representasi. Oke, mungkin bagi tukang-tukang becak, bagi yang butuh istirahat gratis daripada ke hotel mahal-mahal, tidur aja di masjid gratis. Kan itu ada cerita kiai sama santrinya satu ketika ke Jakarta, istirahat masuk hotel. Terus ada cowok sama cewek siang-siang masuk, cuma setengah jam sudah keluar. 1 jam sudah keluar. Pak Yainya heran, itu ngapain ya setengah jam sudah keluar, bayar mahal-mahal. Mbok istirahat di musola saja. Gratis. Jadi, ya enggak tahu ya. Kalau teman-teman jam-jaman di hotel itu ngapain, saya juga enggak tahu. Mungkin tadarusan sebentar, atau tahajud sebentar. Oke, jadi selalu representasi. Dan aktornya siapa? Manusia. Manusia dia selalu jadi subjek yang ngasih makna sehingga realitas jadi representasi. Oke, ngaji filsafat ini mungkin ya mana harafiahnya ya ngaji aja. Tapi di kepalamu kan dia maknanya macam-macam. Mungkin ada yang maknanya ngaji filsafat adalah daripada nganggur. Ada yang maknanya lumayan, belajar filsafat gratis, dapat minum gratis. Ada yang macam-macam di kepalamu, caramu memaknai. Nah, terus biasanya bagi orang post-strukturalis, tema-tema Tuhan lah, kebenaran lah, keindahan lah, kesejarahan lah, kemanusiaan, tema-tema itu semuanya sifatnya wacana. Diskursus ya. Jadi diskursus itu ya pertemuan antar epistem. Jadi wilayahnya wilayah intersubjektivitas. Jadi wilayah ya hanya wacana. Kalau kalian ngomong itu loh, cuma wacana. Jadi medan pertemuan antar pemikiran, diskursus. Ya meskipun nanti ada sangkan parannya, ada hubungannya dengan konteks sosial budaya, tapi sifatnya sifat diskursus, sifat wacana. Itu post-strukturalisme. Dan yang terakhir biasanya ciri umumnya post-strukturalisme itu tekstualisasi. Semuanya diposisikan sebagai teks. Apakah itu pengetahuan, apakah itu manusia, subjek, apakah itu masyarakat. Ketika diperlakukan sebagai teks berarti dia
bisa layak dibaca sebagaimana kalian baca buku, dipahami, ditafsirkan, dilihat konteksnya, dan seterusnya. Jadi namanya tekstualisasi. Jadi hasilnya tekstualisasi itu nanti apa? Wacana. Hasilnya wacana itu apa biasanya? Pemaknaan-pemaknaan atau representasi. Jadi harusnya nanti semacam itu. Dengan manusia sebagai subjeknya, aktornya. Jadi itu cirinya poststrukturalisme. Nanti sesi-sesi ke depan kita bahas khusus satu sesi tentang poststrukturalisme. Tapi ini untuk mengantarkan Julia Kristeva. Agak panjang karena kalau tiba-tiba tak cucuk Julia Kristeva kamu akan puyeng. Ada beberapa istilah-istilah. Jadi poststrukturalisme, Freud, Lacan, dan Roland Barthes. Itu basis-basis teori untuk memahami Julia Kristeva. Yang Freud sudah pernah tak bahas sebelumnya agak panjang, yang Roland Barthes sama Lacan yang belum. Tapi kapan-kapan kita ketemu, mungkin di poststrukturalisme. Oke, ini kita baru masuk ke Julia Kristeva. Hampir sak jam ya pengantarnya. Salah sendiri kamu pingin dianggap nggak ngerti. Oke, semanalisis, nggak enak ya bacanya. Semanalisis. Ya, mungkin itu kependekan dari analisis semiotik atau gimana monggo, tapi istilahnya Julia Kristeva itu semanalisis. Jadi semanalisis itu sebenarnya pingin melihat bahasa. Saya sarankan jangan dibaca tulisannya ya, kamu pasti bingung. Dengarkan omongan saya. Oke, jadi semanalisis itu ya bukannya gaya, cuma karena itu copy paste dari naskahnya jadi agak jelimet. Kalau kamu baca itu saya nggak jamin kamu paham. Pendekatan terhadap bahasa sebagai satu proses pendandaan yang heterogen dan terletak pada subjek-subjek yang berbicara dan mengkaji strategi-strategi bahasa yang khas serta analisis terhadap bahasa sebagai wacana, nggak jamin aku. Iya. Saya hampir yakin kayak gini ini teks yang bikin kamu males maca buku filsafat. Iya. Oke, jadi intinya gini loh maunya Julia Kristeva. Sebenarnya sangat simpel. Bahasa itu ya mungkin bunyinya sama, istilahnya cuma satu itu. Tetapi ketika dipakai oleh manusia dengan konteksnya masing-masing, dia bisa melahirkan banyak sekali makna yang berbeda-beda. Itu namanya semanalisis. Wes tak contohke sing mau, sarkem, pasar kembang. Kalau yang memahami orang Jogja, begitu saya ngomong sarkem, kamu langsung ketawa. Arahmu mesti ke sebelah baratnya stasiun itu. Tapi mungkin bapakmu yang di kampung, Pak Demu yang ndak di Jogja, ndak ngerti. Bagi dia sarkem, sarkem apa le? Pasar kembang. Oh, berarti tempatnya orang jualan kembang. Iya. Bagi dia sarkem ya tempatnya orang jualan kembang, wong pasar kembang. Jadi kalau malam-malam kamu nelfon bapakmu nelfon, kamu sekarang di mana le? Saya di Sarkem, Pak. Itu mungkin bapakmu kagum sekali. Arep ziarah neng dile mesti gitu. Nah iya kan? Karena bagi bapakmu Sarkem itu ya pasar kembang, paling beli kembang kan mau ziarah. Dia ndak paham ada makna lain dari Sarkem. Gitu loh. Bahasa itu semacam itu. Jadi istilahnya bisa sama, sistemnya bisa sama, tapi begitu masuk ke konteks, dia bisa dapat banyak sekali makna baru, namanya signifikasi baru. Gitu loh. Oke,
Oke, jadi ada perbedaan konteks yang berpengaruh terhadap perbedaan makna. Dan setiap makna sesuai konteksnya masing-masing itu disebut sama-sama pentingnya. Oke, minum kayak gini, teksnya minum, tapi kan signifikasinya macam-macam. Mungkin bagi kamu minum menghilangkan haus, tapi bagi saya sekarang minum ini tidak semata menghilangkan haus, kadang menghilangkan ngantuk juga. Wis rada ngantuk ngombe sithik ya, biar seger lagi. Jadi tidak ada kadang nggak ada urusannya sama haus. Maknanya bisa banyak. Jadi itu semanalisis. Jadi satu kata itu bisa dikasih makna banyak oleh sebanyak mungkin orang yang menggunakan kata itu sesuai konteksnya masing-masing. Jadi bahasa itu tidak selalu harus dianalisis dalam language. Language itu sistem bahasa yang berlaku umum. Kalau secara umum ya bahasa itu ini budi, itu dianalisis secara bahasa umum ya ini itu mungkin subjeknya, budi objeknya, apa predikatnya, wati kakak budi, wati itu apanya, itu analisis bahasa secara umum. Cuma begitu banyak konteks, itu nanti macam-macam, apakah itu budi anak Jogja, apa budi yang dari Jawa Timur, apa budi yang orang ini, beda-beda orangnya. Dan budinya juga macam-macam, yang sini kurang ajar, yang sana jadi kiai, yang sini jadi polisi, Budi Gunawan, Budi, ya kan? Itu konteks namanya. Kalau bahasa saja ya cukup kamu belajar kayak di SD dulu, ini Budi, kamu sudah paham maunya, pokoknya ada orang namanya Budi. Tapi begitu masuk konteks, dia bisa sangat beragam. Oke, jadi itu namanya semanalisis. Kalau Julia Kristeva mencontohkan bahasa puitis. Puisi itu kan selalu dia membanyak arti. Artinya bisa macam-macam. Setiap orang menangkap sesuai perspektifnya sendiri. Jadi tafsirnya puisi itu bisa sebanyak orang yang baca. Dulu mungkin pernah tak ceritain ya, saya pernah ikut festival puisi di Surabaya. Puisi yang judulnya panjang, cuma isinya cuma satu kata. Judulnya itu syair seorang laki-laki yang ditinggal mati istrinya malam-malam hujan gerimis dingin-dingin, wah panjang kayak gitu. Isinya cuma satu kata. Ya, pisuane orang Surabaya itu. Ya, aku rakyat arep ngomong. Ya, jadi isinya cuma mesuh sak kata itu. Judulnya 3-4 baris. Isinya cuma satu kata itu dulu. Dan waktu bacanya dikuet kayak. Lo kan kamu nangkepnya macam-macam setiap kepala begitu dengar bisuan itu kan. Jadi sesuai dengan konteksmu sendiri-sendiri. Kayak Khairil Anwar waktu bilang aku ini binatang jalang. Oh itu kan di kepalamu muncul banyak sekali gambar. Tidak tahu gambar binatang apa gambar jalangnya. Tapi kan kamu menangkap sesuai versimu. Itulah contoh semanalisis. Kalimat puitis, kalimat novel, cerita-cerita. Itu kan kamu menangkapnya sesuai versimu sendiri-sendiri. Jadi bahasa itu harus didekati secara semanalisis. Jangan maknanya otoriter, satu kata satu makna, itulah yang dimaksud. Konteksnya bisa beda-beda. Oke, itu teori pertama. Dari semanalisis terus lahirlah istilah genotek sama fenotek. Genoteks itu teks aslinya, teks sumbernya. Fenoteks itu teks aktualnya. Genotek itu ya pasar kembang. Sarkem artinya pasar kembang, tempat orang jualan kembang. Fenotek itu sarkem sebagai pusat,
perdagangan itu. Nah, itu yo perdagangan itu nanti tak sebut jelas ini masjid ya. Jadi fenotek. Kalau yang belajar hermeneutika Al-Quran nanti ada nas muassis. Jadi genotek itu nas muassis, nas pembentuk, teks pembentuk. Al-Qur'annya sama. Dialah yang membentuk budaya peradaban seluruh umat Islam. Tafsiran dan terjemahan pelaksanaan umat Islam terhadap Al-Quran itu fenoteks. Nah, contohnya Quran aja ya, ojo sarkem masjid ya. Jadi nasnya sama, tapi dibaca oleh kepala yang punya visi beda-beda, hasil tafsirnya beda-beda. Sesuai konteksnya masing-masing mufassir. Yang ahli filsafat, ya tafsirnya tafsir falsafi. Yang ahli sufi, tafsirnya tafsir sufi. Itulah bedanya genoteks sama fenoteks. Seliterer-literernya kamu memahami, levelnya tetap fenoteks, tidak di genoteks. Seharafiah apapun kamu memahami Al-Quran, makomnya adalah pemahamanmu terhadap Al-Quran, bukan Al-Quran itu sendiri. Jadi fenoteks. Derajatnya sama dengan pemahaman yang lain, mufassir yang lain. Muasisnya sama, Al-Quran. Pembentuk genoteknya sama. Jadi makanya tidak boleh orang merasa pikirannya lebih benar, lebih tinggi dari pikiran yang lain. Karena apa? Statusnya sama pikiran, pemahaman. Makanya jangan sampai ada konflik, ada tawuran, makome podo. Jangan merasa lebih diridhoi Allah. Tapi berusahalah untuk diridhoi Allah, kan gitu. Karena selama ini kesalahan kita kan mentalnya mental aku loh yang paling benar, yang paling diridhoi oleh Allah. Jadi begitu ada yang berbeda, kamu anggap pasti salah, pasti nggak diridhoi Allah. Dan itu sumber konflik. Jadi, dan kalimat terakhir dari Julia Kristeva, genotek dan fenotek itu selalu hadir bersama. Kamu tidak akan pernah ketemu maksud Al-Quran yang asli, yang sejati itu kayak gimana. Yang kamu temukan selalu maksudnya Al-Quran sebagaimana dipahami oleh manusia. Apakah manusia itu ulama, kiai, atau kamu sendiri. Jadi bapakmu tadi bilang sarkem, itu sarkem versi bapakmu. Kamu di sini sarkem, sarkem versimu. Sarkem yang asli itu janjane maknanya kayak gimana sih? Tidak ada ya. Begitu dipakai orang ya makna versi orang itu. Jadi genotek sama fenotek itu selalu hadir bareng. Pancasila yang asli itu yang kayak gimana sih Pak? Tidak ada. Yang asli itu sesuai yang dipahami Bung Karno. Loh itu pemahaman versi Bung Karno. Pemahaman versi Soeharto. Pemahaman versi hari ini. Selalu sesuai pemahamannya orang. Ini agak bau fenomenologinya Kantian. Immanuel Kant. Jadi barang apa adanya itu kalian tidak akan ketemu. Selalu ketemu barang menurut orang. Ini teh menurutku. Teh yang asli gimana sih Pak? Susah menjelaskannya. Selalu teh menurut aku. Kamu pengen ngecek, saya pengen nyari yang asli tak minum sendiri Pak. Berarti nanti jadi teh menurut kamu. Tafsir juga begitu kan. Ini tafsir kok banyak sekali sih. Aslinya kayak gimana sih? Ya aslinya susah ditemui. Selalu pemahaman orang terhadap teks itu. Itu yang katanya Julia Kristeva. Jadi fenotek sama genotek itu tidak bisa dipisah. Kamu misahkan ini teks yang pembentuk, ini teks asli, tidak bisa. Selalu teks genotek itu ketemu fenotek. Begitu kesenggol berhubungan dengan manusia,
dia sudah sekaligus jadi fenotek. Jadi satu. Kalau di Immanuel kan das Ding an sich itu tidak bisa dijangkau. Barang apa adanya itu tidak bisa dijangkau. Selalu barang menurut aku yang memahami. Ini teh menurut aku, ini laptop menurut aku, ini mikrofon menurut aku. Mikrofon yang asli gimana, Pak? Ya tidak tahu. Kalau pertanyaanmu tak jawab, itu mikrofon menurut aku sudah. Kalau ada orang jawab, hakikatnya masjid adalah. Nah, kata-kata dia itu sebenarnya bukan hakikatnya masjid, tapi hakikat masjid menurut dia. Bagi orang lain mungkin hakikat bisa ganti, bukan itu. Nah, itulah genotek sama fenotek itu jadi satu. Oke, pelan-pelan. Yang penting dapat dikit-dikit ini lumayan. Sama analisis, genotek sama fenotek. Oke, sekarang selanjutnya. Nah, oleh karena itu, aktivitas keseharian manusia adalah aktivitas pembentukan makna, pembentukan wacana. Nah, prosesnya membentuk makna itu ada dua. Ada yang namanya signifikasi, ada yang namanya significance. Signifikasi itu makna yang dilembagakan, dikontrol secara sosial. Makna yang harus diatur. Atau kalau nggak diatur, kamu keluar dari kelompok itu. Misalnya, Pak, saya ini Asy'ariyah loh, Pak. Saya ini Syafi'iyah loh, Pak. Maka ketika baca Quran, kamu memahaminya versi Syafi'i, tidak berani keluar dari Syafi'ian. Itu namanya signifikasi. Pak, saya ini NU loh, Pak. Kalau NU kan setuju tahlil ya, Pak. Iya. Maka ketika kamu baca Quran, baca ayat, baca fenomena tahlil, demi konsistensi dengan afiliasimu dengan NU, kamu melakukan signifikasi. Memaknai tahlil versi NU. Yang Muhammadiyah tidak setuju tahlil mungkin, saya tidak tahu sekarang kelihatannya sudah enggak. Ya katanya begitu. Mungkin kamu juga akan bergaya dalam memaknai seperti itu sesuai afiliasimu. Atau yang Indonesia, ini harus Pancasilais loh, Pak. Nah, terus kamu tidak berani keluar dari ikatan Pancasilais tadi. Itu namanya signifikasi. Saya kan Islam, Pak, harus Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Nah, tidak berani keluar dari situ, itu namanya signifikasi. Memaknai sesuai kontrol sosialnya. Nah, jadi itu namanya signifikasi. Ya lagi-lagi tulisan-tulisan di situ tidak harus kamu baca serius, nanti tambah bingung. Dengarkan yang saya jelaskan. Yang kedua, significance. Signifikan ini baru kamu memaknai secara bebas. Versimu sendiri. Sak kuatmu, sak isamu. Sesuai imajinasimu, sesuai penghayatanmu, sesuai wawasanmu. Tentang apapun itu, tanpa diikat oleh apapun, itu namanya significance. Dan prosesnya sangat mungkin terjadi kalau kalian orang yang punya kuasa atau kalian sedang sendirian. Atau dalam konteks khusus yang suaramu didengar. Misalnya, signifikan itu. Teh ini enaknya tak ganti aja ya, namanya jangan teh. Diganti, apa enaknya? Teh tak ganti toh misalnya. Kalau saya punya kuasa enak, awas ya, yang ngaji filsafat kayak gini jangan disebut teh loh. Kalau disebut teh keluar dari masjid. Ini namanya toh.
Itu iso. Imajinasiku main. Tapi kalau aku ndak punya kuasa di masyarakat, kamu teriak-teriak, ini bukan teh, ini toh. Yo, rasakan sendiri akibatnya. Ya nanti anak-anak kecil akan mengikuti kamu semua jadi followermu. Sambil teriak-teriak, orang gila mesti gitu. Jadi significance. Kalau kamu sedang sendiri, bebas. Imajinasimu bisa full sakarepmu. Jadi proses penciptaan yang tak terbatas. Tidak harus dikontrol oleh apapun. Tapi biasanya kalau nggak nabrak norma di masyarakat, kamu bebas. Kan mungkin ya kayak masjid ini misalnya, pengajian-pengajian, ada filsafat, ada Jawa, dan kan ini hasil significance. Kalau sekedar signifikasi mengikuti pakem yang selama ini, ya mungkin pengajiannya cuma khutbah Jumat, terus ceramah agama yang biasa itu, kamu ndak boleh. Ada kiainya kayak gini ndak boleh. Harus pakai sarung, pakai kopiah. Ya kan? Itu signifikasi. Cuma kalau significance ada inovasi-inovasi sejauh wawasanmu. Itu signifikan. Dan orang ngasih makna itu prosedurnya semacam ini. Ada yang signifikasi, ada yang significance. Tapi selama kamu masih meyakini pola, pattern, lembaga, kontrol macam-macam, itu namanya signifikasi. Tapi ketika kamu merasa free, bebas, mau ngomong apa aja, itu namanya significance. Oke, nanti diulang lagi kalau masih belum paham. Cuma bukan saya yang ulang, pinjam rekamannya. Oke, nah dari situlah nanti ada intertekstualitas. Jadi hubungan antara teks dengan teks yang lain. Kenapa sih harus interteks? Karena sebuah teks yang lahir itu pasti berhubungan dengan teks yang lain. Tidak mungkin tidak. Teks apapun itu, apalagi teks tertulis. Kalau kamu nulis, tidak mungkin tulisanmu jadi kalau kamu tidak baca duluan atau punya bacaan duluan atau hasil bacaan yang lama duluan. Kalau kamu blank sama sekali malah tidak bisa nulis. Untuk bisa nulis, kepalamu harus sudah ada bacaannya. Harus sudah ada isinya. Oleh karena itu, untuk memahami tulisanmu, cara yang komprehensif adalah interteks. Siapa sih tokoh yang mempengaruhi kamu? Teks apa saja sih sebelumnya yang kamu baca? Teks apa saja sih yang berhubungan dengan teks ini? Itu namanya interteks. Ya, sama kayak memahami manusia gitu loh. Memahami manusia kan untuk paham siapa aku, kamu tidak bisa hanya lihat aku. Kamu harus lihat kemarin guruku siapa saja. Aku kuliahnya, sekolahnya di mana saja. Kalau mondok, pondoknya di mana. Pondok itu gaya mikirnya gimana. Dengan memahami setting historisku, kamu akan paham siapa aku. Interteks juga begitu. Bahkan gaya interteks ini kalau nanti dibawa ke kajian tafsir kan melahirkan analisis terhadap teks-teks yang lain, bahkan teks-teks Arab yang kuno, syair-syair Arab zaman jahiliyah. Itu namanya interteks. Karena lahirnya sebuah teks pasti didahului oleh teks-teks sebelumnya yang mempengaruhi. Alasannya itu. Jadi yang pertama, pengarang pasti sebelumnya adalah pembaca teks. Tidak bisa tidak. Jadi semua ilmu yang kamu pahami di kepalamu kan itu teks. Dari teks sebelumnya. Dari situlah nanti kamu tuangkan jadi tulisan. Sehingga memahami pikiranmu, memahami teksmu itu mengaitkan dengan teks yang lain sebelumnya. Kemudian ya sebuah teks tersedia hanya melalui proses pembacaan.
keberatan atau kesetujuan pada pengarang itu melalui proses pembacaan. Jadi interteks, kalau kamu baca teks, itu kan sedang negosiasi isi teks sama isi pikiranmu. Jadi ada dua teks yang terlibat. Dan terus kamu melahirkan teks baru, hasil pengaruh teks yang lama. Jadi kamu baca apa, jadi bahanmu, dan bahan inilah yang kamu tuangkan jadi pikiranmu, sehingga untuk memahami pikiranmu, pahami tadi bahannya dari mana saja. Untuk memahami hakikatnya gado-gado, kamu harus tahu apa itu lontong, apa itu tahu, apa itu apa wae gado-gado di sini. Ya, telur, apa itu kol, apa itu kan gitu. Apa itu kacang, apa itu. Jadi baru